Oke, saya langsung ke Prof. Muhammad. Prof, kalau dari standing ya Indonesia di beberapa event begitu ya internasional, termasuk juga bilateral dengan beberapa negara. Catatan Prof apa? Kalau dari segi simbolik kunjungan ini keren ya. Raja-raja, pemimpin penting ditemui Pak Prabowo kan. Kan itu untuk masuk bertemu sampai bercakap bukan hal mudah dalam. Di semua lini loh Prof ya. Iya, Pemimpin begitu. negaranya, rajanya, bahkan menterinya pun juga ditemuin. Gitu. Iya gitu kan. Nah, itu dia. Tapi kan kunjungan ke luar negeri seorang pimpinan negara itu dengan proposal. Ya ini yang kita harus minta penjelaskan ke Pak Mas Uki Uki. ini. Ya, karena kalau kunjungan pemimpin negara keluar tanpa proposal itu bukan berarti mengajukan anggaran, bukan. Proposal itu hal yang mau diperjuangkan, propose ya. Mbak Dina lebih jago. Propose artinya hal yang mau diperjuangkan, targetnya apa begitu. Di G20 apa, di BRIC apa, dimanapun. Nah ini perginya 14 hari itu dengan proposal apa ke luar negeri. Satu hal yang saya dengar agak gembira adalah investasi. Ini kata kunci. Ini juga harus klarifikasi ke Mas Uki. Karena Catatannya banyak, Mas Uki. belakangan ini kan kita didera dengan isu utang. Tiba-tiba ini datang 194 triliun investasi. Kan keren tuh investasi. Betul. Tapi walaupun demikian kita jangan terlalu Euforianya karena investasi itu harus dihitung juga. Berapa modalnya, berapa keuntungan, kalkulasinya masuk nggak nih? Seperti balik itu. modal nggak gitu ya? Dan biasanya investasi juga ada urusan rentang waktu, kapan datangnya, sesuai juga dengan persyaratan tidak. Kalau komitmen sudah ada, persyaratan tidak, nggak jadi itu investasi. Take and give gitu ya? Iya, jadi persyaratan di lapangannya. Karena itu mungkin sepulang dari luar negeri nih Pak Presiden ngumpulin menterinya untuk investasi ini dikejar oleh menteri apa. Jadi ada energi terbarukan misalnya. Itu tim menteri apa yang harus segera mewujudkan investasi itu. Dalam pangan, dalam beras tadi, swasembada beras itu kementerian apa saja yang terlibat, ya kan? Jadi ini masih panjang urusan. Jadi jangan euforia, walaupun dengan harga 194,5 triliun tadi investasi kan? Tapi tadi mudah-mudahan jangan sampai jadi utangan gitu loh. Memfollow up tadi ya masukan atau misalnya catatan dari Mbak Dina tadi di forum yang internasional seharusnya itulah dideklar standingnya Indonesia. Lalu how-nya itu yang harus disampaikan di hadapan para pemimpin dunia. Bukan face to face terhadap pemimpin ini, pemimpin ini, pemimpin ini. Anda catatannya seperti itu juga? Itu tadi. Kalau pergi tanpa proposal, ya itu adanya jadinya. Personal jadinya. Tapi kalau proposal yang diperjuangkan, apa yang mau di-state, apa yang mau disampaikan, di sini ngomong apa, di sana ngomong apa. Karena di proposalnya sudah ditata sebelum berangkat gitu. Oke. Mas Uki, ya. Kalau belum berangkat tidak ada proposal yang mau diperjuangkan ya seadanya di sana juga begitu. Tapi rasanya kalau Pak Presiden sudah mengagendakan untuk berkunjung ke suatu negara bukan agenda atau bahkan dalam beberapa negara bukan agenda dalam pengertian perjalanan waktu kok ini ke sini bukan itu. Propose, gagasan yang apa tujuan yang dibawa? Iya, materi yang mau diperjuangkan gitu lah. Itu apa sebenarnya Mas Uki? Dan juga tadi catatannya dari Mbak Dina dan juga Prof. Ibnu bahwa memang angkanya fantastis, tapi kalau kita bedah nih jangan-jangan ada investasinya sekian, utangnya juga ada di situ, belum lagi ditambah yang sebelumnya sudah ada begitu Mas Uki. Ya, jadi kan begini, komitmen investasi misalnya antara swasta dengan swasta, misalnya seperti itu ya. Ini kan diawali dari MOU dulu ya. Nah, inilah dia yang kami maksud dengan komitmen investasi senilai 294 triliun rupiah apabila dikonversi menjadi rupiah, ya. Lalu kemudian kan ini kan turun ke level teknis, misalnya di energi terbarukan. Ini bentuk konkretnya apa? Misalnya seperti itu. Nah, ini saya tidak bisa mendahului karena kan rapat kabinetnya juga belum. Gitu ya. Kan? Ini sebetulnya kita diskusi ini mendahului. Cuma desakan publik Mas Uki. Publik butuh tahu. Sabar. Pos-posnya kemana nih? Iya, pos-posnya kemana yang dapat kami katakan sekarang ini adalah untuk bidang pembangunan apa. Gitu. Jadi di banyak sekali pertemuan ya selama kunjungan ke luar negeri kemarin, terutama ketika di KTT APEC ya. Sebenarnya ini Mbak Dina, Presiden itu sudah menyatakan ya
bahwa jadi setelah ngejembrengin itu yang namanya program ekonomi nasional gitu ya, lalu juga melihat peluang bagaimana dunia dengan Indonesia itu bisa saling berinteraksi ekonominya. Kemudian Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa stabilitas politik internasional itu diperlukan, dan di sana Presiden Prabowo menyelipkan kalimat untuk gencatan senjata di Gaza. Jadi ini sebuah forum resminya itu. Jadi itu dia tadi ya. Nah, kalau kaitannya dengan seberapa keras statement seorang Presiden Prabowo ya, misalnya ke kamera, hey, kamu hentikan dong, kayak gitu. Iya, gitu. Tapi publik di Indonesia tuh menantikan itu sebetulnya. Iya, sabar ya. Nanti diatur sama beliau. Presiden kita kan baru saja melakukan lawatan internasional yang pertama kali. Oke. Ya, banyak di antara mereka juga yang baru saja memberikan kata selamat. Ya, dengan Joe Biden. Sebelum menuju Gedung Putih, wah ini keren ini disambut sama pasukan jajar, ada dentuman meriam dan lain-lain. Dan setelah itu kemudian Presiden Prabowo kan teleponan dengan Donald Trump. Presiden terpilih. Presiden itu terpilih. harapannya Bu Dina. Ini udah mau selesai loh kan. Harusnya bertemu langsung ke Donald Trump. Cuman gitu kan ya. memang jadwalnya saat itu nggak memungkinkan untuk bertemu dengan Presiden terpilih. Cuman memang ada agenda-agenda di mana akan ada kunjungan balasan lah, gitu. Nah, kita berharap mudah-mudahan nanti Presiden Amerika Serikat yang baru saja dilantik ya. Malah justru ke Indonesia. Mudah-mudahan. Itu harapan Bu Dina. Iya, saya juga berharap gitu. Tapi kan lagi-lagi ya, saya ini kan tidak bisa melampaui apa yang belum pernah terjadi gitu ya. Jadi kita sama-sama berharap lah agar ada kunjungan balasan. Kemarin juga di Emirates ya. Di Emirates juga Raja setempat sudah mengatakan bahwa beliau akan melakukan kunjungan balasan ke Indonesia. Kemudian juga King Charles juga mengatakan bahwa saya sudah pernah ke Indonesia sebanyak 2 kali. Dan ya mudah-mudahan ya akan ada momen di mana Raja Inggris tersebut akan melakukan kunjungan ke Indonesia. Jadi betul ya bahwa memang ada global positioning Indonesia, itu kita menebalkan itu kita ada di mana ya. Akan tetapi mungkin memang kalimat-kalimat yang terlalu keras, konfrontatif itu memang agak-agak dihindari dulu lah. Sabar. Meskipun publik di tanah air ya Mbak Dina ya. Kita boleh berharap ya. Karena timingnya pas. Pas banget itu. Pas banget sekarang. Ekonominya ada di APEC. Iya kan? G20-nya pun G20-nya ada. Karena gini, perjuangan misalnya ya di G20, kita bicara G20 itu baru 2 tahun lalu kita menjadi presiden di G20. Terus tahun depan South Africa gitu ya. Dan sekarang Brazil. Tahu dong, kelihatan salah satu yang menjadi mapping nampak sekali itu berarti kan gengnya BRICS. Yaitu geng kita bilangnya kelompok yang dianggap berada di luar dari kelompok barat. OECD. Itu sedang mengokohkan posisi gitu ya. Dan mereka berusaha membangun inklusivitas yang lebih untuk negara berkembang. Makanya dia ngundang semua. Tentu mereka sangat menyambut baik tokoh seperti Indonesia masuk ke situ. Momen nih. Momen betul, banget. Betul. Dan kalau dibilang penting mana antara APEC sama G20 untuk mengangkat sesuatu yang lebih strategis, G20 dulu. Karena G20 itu kesempatan buat negara-negara yang populasinya besar, pasarnya besar. Seperti Indonesia juga labornya ya. besar seperti Indonesia untuk say something about it. Karena tadi soal disrupsi, investasi, kemudian kita udah lihat lah Elon Musk jalan kemana-mana gitu ya sebagai wakilnya dari Amerika untuk bikin deal-deal nih ya sama negara-negara lain. Dan Pak Prabowo kan punya orang untuk ngelihat ya movement itu. Kemudian juga soal perang. Perang di Ukraina ini bukan hal yang cuman akan relevan di sana di Eropa. Kita tahu persis gara-gara Donald Trump dulu naik di jilid 1, itu Jerman kehilangan kesempatan untuk kerjasama lebih baik lagi di NATO gara-gara dia tiba-tiba harus bayarin, Amerika kan bilang saya turunkan anggaran untuk NATO. Sekarang budget untuk NATO itu sama antara Amerika sama Jerman. Padahal biasanya kan Amerika yang bayar lebih mahal. Jerman udah mengantisipasi, ini Donald Trump jilid 2, berarti dia akan menanggung sampai 4% maksimal ya dari GDP dia. That's a lot of money. Jadi artinya urusan-urusan lain di dalam negeri Jerman, juga Eropa, itu akan sangat terpengaruh gitu.
Jadi itu udah diantisipasi. Jadi kalau kita mau bicara soal, apalagi Inggris sudah nyumbang ini ya, udah dipakai senjata misalnya dia untuk nyerang Ukraine, untuk nyerang Rusia. Rusia udah bilang, udah ketahuan ya, berarti Barat udah nyerang kita nih ya, siap-siap aja gitu. Jadi situasi memanas dengan konteks yang seperti itu. Nah, Indonesia membaca ini gitu kan. Nah, memang legasinya gini ya, legasi zamannya Pak Jokowi. Legasi zamannya Pak Jokowi ini kan adalah kita banyak menyatakan hal itu di forum. Karena Pak Jokowi itu dulu kecenderungannya sangat inward looking, melihat ke dalam negeri. Sudah gitu beliau kurang nyaman waktu itu dengan conversation atau diplomasi yang langsung gitu, sehingga akhirnya kita melembagakan gimmick. Jadi banyak hal-hal yang mikro-mikro itu diangkat untuk menunjukkan kebanggaan pada presiden. Gitu. Nah, sekarang masih berlanjut nih kelihatannya. Mudah-mudahan jangan diteruskan lah ya. Itu poin penting dari Mbak Dina ya. Jangan diteruskan lah ya. Baik, kalau dari Prof. Ibnu seperti apa? Tapi kita tahan dulu ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami.